berat, berat badannya di angka 66,1 ya, berat badannya 66,1 pasti mau turun berat badan ya. Oke, lemaknya di angka 37,7, lemak tubuh idealnya itu di angka 22,0. Jadi artinya lemak tubuhnya sudah mulai kelebihan ya. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka harus diturunin, betul sekali ya. Nah, selanjutnya di sini ada lemak perut. Lemak perutnya angkanya 7. Dikatakan sehat ketika angka di sini muncul 1 sampai dengan 5, betul ya. 1 sampai dengan 5 dikatakan sehat. Kalau 6 sampai dengan 8 artinya waspada. Nah, ketika poinnya di angka 7. Nah, jadi waspada. Nah, jadi lemak kita bagi menjadi 2 bagian utama. Yang pertama adalah subutan atau lemak di bawah kulit. Yang hitam ini otot, pemisahnya ini otot. Ini lemak di bawah kulit. Otot itu bahasa gampangnya daging gitu ya. Ya. Habis itu lemak di dalam perut ya, dia bersarang di rongga perut. Dia bersarang di rongga perut sehingga nantinya akan mengganggu atau mengurangi kinerja dari organ-organ yang ada di dalam perut. Ya. Karena apa? Dia tertekan dengan adanya lemak. Ya. Dia menghabiskan ruang di dalam perutnya sehingga menekan bagian dalam dari, sehingga fungsi-fungsi dari beberapa organ ini tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Ini yang jauh lebih bahaya lagi dibanding sama lemak tubuh. Sama-sama berbahaya, indikasinya sama-sama berbahaya, tapi lebih bahaya ke serat ya. Selanjutnya di sini ada massa tulang. Massa tulang di angka 2,4. Massa tulang di angka 2,4. Kita lihat di sini ada tabel bagaimana seberapa ideal komposisi tulangnya. Ketika dengan berat badan 66 ya, dibutuhkan massa tulang 2,4 kilo. Ini 2,4. Oke, masuk ya. Nah, selanjutnya di sini ada kalori atau BMR. BMR ini adalah kalori yang dibutuhkan ketika untuk bisa menjalankan semua fungsi organnya ya. Nah, di sini di angka 1322. Cukup bagus, tidak jadi masalah. Yang jadi problem di sini adalah usia metabolisme. Usia metabolisme di angka 43 Matika. Harusnya usia metabolismenya sama sama usianya Matika. Ketika usianya 21, usia metabolismenya harusnya 21. Jadi artinya sudah ada unsur penuaan dini. Ada beberapa fungsi organ yang sudah menua sebelum waktu. Nah, semisal organ-organ yang ada di dalam tekanan dari lemak perut ini sudah tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga secara efektivitas dari kinerja organnya menurun ke angka 43 kali. Oke, ketika di sini massa ototnya 3,8, cukup bagus. Ranting fisiknya tergolong 3 ya. Tergolong 3 masih dalam kategori gemuk. Ya. Untuk kadar airnya di angka 45,6. 45,6 artinya apa? Air yang dibutuhkan seorang wanita untuk bisa dikatakan ideal itu di angka 55 sampai dengan 65% dari total berat badan komposisinya harusnya air. Nah, di sini masih di angka 45,6. Jadi artinya konsumsi air putihnya perlu diperhatikan dan perlu ditingkatkan. Ya. Resikonya kemana? Resikonya nanti kemana-mana. Ya. Jadi ketika kita kurang air putih, banyak organ yang terkompensasi, terutama organ ginjal. Penjelasannya cukup jelas, berarti kan? Ada yang ditanyakan? Makanya ini tuh sini loh Mas, sering sakit. Sering sakit, ya. Jangan minum air putih. Nggak ada air, tak? Tak kirimin air, enggak ya? Nggak suka loh Mas. Nggak suka. Oh. Tapi sekarang udah agak mendingan dulu. Udah mendingan. Siap. Adika, nikah bulan besok ya? Bulan depan? Awal Mei. Oh, berarti masih ada 1 bulan full di April ya? April full ya? Menikah Mei, tanggal 2. Tanggal 2. Pas hari pendidikan, luar biasa. Oke. Mbak Tika, berat badan idealnya berapa? Mbak Tika, berat badan idealnya tingginya berapa nanti Mbak? 154 ya? Ya. Oke, interval antara 47 sampai dengan 53. Nah, Mbak Tika, saya cat itu berapa berat badan idealnya? Ya. Pokoknya turun 7 sampai 10. Oke, 7 sampai 10 ya. 7 sampai dengan 10 kilo ya. 7 sampai dengan 10 kilo. Di sini ada 2 layanan Mbak Tika. Ada yang layanan
privat, ada juga layanan reguler. Ya. Apa yang membedakan? Yang bedakan yang paling jelas hasilnya. Yang hasilnya beda. Saya akan sampaikan dulu untuk layanan privat. Ya, layanan privat. Berarti kan mau turun berat badan kan? 7 kilo minimal ya, minimal 7 kilo. Kita selesaikan sampai dengan menjelang nikahan ya. Nah, menjelang nikahan. Apa yang harus dilakukan? Intinya adalah yang dilakukan yang dilakukan nantinya adalah Mbak Tika mengikuti prosedur dari kita dan Mbak Tika ikutin saja. Nah, jadi ini nggak akan bisa terjadi tanpa ada kerjasama dari kedua belah pihak. Dari saya sama Mbak Tika. Nggak bisa dari saya saja, nggak bisa dari Mbak Tika. Jadi kedua belah pihak harus setuju, deal dengan komitmen bahwasanya ini yang harus kita lakukan sampai dengan menjelang hari H. Nah, insya Allah pasti turun berat badan. Ya pasti yang turun berat. Hal-hal itu meliputi apa saja? Yang pertama di sini adalah kita akan kasih namanya meal plan, ya. Meal plan itu rencana makan, ya. Nah, selama ini pernah merencanakan makan? Ya, makan aja gitu ya. Nah, terus di sini ada sport plan, Mbak. Sport plan ini rencana olahraga, ya. Jadi olahraga itu memang harus direncanakan. Hari ini olahraganya apa, besok apa, lusa itu apa. Terkait sama apa? Terkait sama programnya nantinya. Habis itu kebutuhan akan protein. Ini sebenarnya bagian dari meal plan, tapi saya sendirikan karena ini sangat penting. Kebutuhan protein, habis itu apa? Batasan kalori harian. Batasan kalori harian, kebutuhan protein, kebutuhan air di sini masuk juga, sama durasi istirahat, tidur. Gak ada nggak? Iya. Nonton bola. Enggak. Apa ya? Ya. Iya, apa ya? Tapi anak jadi pas kuliah kan sama kuliah juga. Oh, kuliah di mana? Di mana? di Gadang Terbuka. Oh, Sabtu Minggu kuliah? Iya, Sabtu Minggu. Oke Mbak ya. Jadi ini Mbak, jadi ini yang akan dilakukan ketika kelas privat. Ya, ketika kelas privat. Nah, terus pertemuan kelas privat ini kan pada waktu kelas privat kan ada olahraga nih. Ya, pertemuannya seminggu 3 kali. 3 kali per minggu. 3 kali per minggu. Habis ini ada orang privat setengah 8. Ini jauh kan, dari Hongkong. Tuh, dari panas jatuh. Enggak, kerjanya di Hongkong. Tapi Ya, orang sini ya. orang sini. Tapi di sini pulang sebulan aja. Mungkin sebulan ini mau olahraga. Ikut privat ini. Iya. Oh. Ini, Mbak, nanti jadi seminggu 3 kali nanti akan dapatin semuanya dan pastinya setiap kali ketemu ada lakukan evaluasi dan lain-lain terkait sama hasil timbang. Kan ini kan dibikinin rapor teman. Ini kan dibikinin rapor di sini di buku. Nanti evaluasinya di komputer juga ada untuk lihat grafik. Oke, cukup jelas? Cukup jelas ya. Kita ngomong biaya ya. Ketika biayanya murah sekali, Mbak Tika, biayanya hanya 2 juta. Kan? Itu selama 1 bulan. Selama 1 bulan, ini bukan biayanya privat aja Mbak. Di dalamnya sudah ada produk. Suplemen. Oh. Iya, di dalamnya sudah tahu Herbalife? Belum. Belum tahu Herbalife? Belum. Serius? Serius. Mbak Tika meriksa juga. Jadi gini Mbak Tika sudah nggak perlu bingung makan pagi, makan ini puasa. Mbak Tika nggak usah bingung sahurnya apa, bukanya apa. Ya, semuanya sudah pakai produknya Herbalife. Karena itu masuk di maintain kalori harian. Ya, maintain di sini. Nanti apakah saya lapar? Saya jamin, saya pastikan nggak akan lapar. Nggak akan lapar. Saya sudah konsumsi kurang lebih hampir 10 tahun ya. Ya, istri, anak semuanya juga minum. Ya, nggak akan, istilahnya nggak akan meninggal kalau belum waktunya. Nggak, artinya ya yang jadi problem orang yang mau turun berat badan itu kan gini Pak.
kalau nggak makan, lapar. Iya. Makan, gemuk. Iya, takut gemuk kan ya? Ya. Problemnya itu. Jadi solusinya gimana? Solusinya adalah kita makan, tetap makan, tapi kalorinya rendah. Loh, makannya dikit mas. Kalau makannya dikit lemes, lah, ya itu karena vitamin nutrisinya tidak terpenuhi karena dikurangin. Lah, dengan adanya Herbalife ini, berarti kak vitamin dan nutrisinya terpenuhi dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, itu saya garansi semuanya terpenuhi. Berarti kan nggak akan merasakan lapar, nggak akan merasakan lemes, berarti kan akan jauh lebih bersemangat, jauh lebih berstamina, dan itu turun berat badan pasti. Seperti itu. Nah, jadi kayak yang saya share ya, yang saya share itu kan detail banget toh, maksudnya jadi walaupun orang dia kan sudah langsing nih, ya sudah langsing, tapi kan secara komposisi kan harus diperbaiki. Ternyata masih ada PR di lengan kan, masih ada PR di lengan, dan ya berprogres, berprogres di sana ya akhirnya dapat sih. Jadi kuncinya cuma komunikasi antara customer sama kami bagaimana program ini bisa berjalan. Kenapa harus seminggu 3 kali? Karena olahraga itu butuh rest, butuh istirahat. Ototnya nanti nggak akan berkembang. Artinya gini, nggak terjadi hipertrofi. Kan jadi ketika Mbak Tika mau turun berat badan, ototnya harus dipertahankan, tulangnya dipertahankan, airnya harus naik, lemaknya harus yang turun. Nah, problemnya orang turun berat badan kok naik lagi? Kenapa? Karena pada waktu turun berat badan, iya secara timbangan turun mungkin dari 100 turun 70 mungkin ya. Tapi pada waktu turun berat badan, yang turun itu semua, Pak. Ototnya turun, tulangnya turun, airnya turun, lemaknya turun, semuanya turun. Nah, begitu dia nakal gitu, rebound. Ya, mungkin dia kalau sudah ya bisa jaga pola makan, ya reboundnya lompat bisa 100 lebih lagi. Tapi kalau ototnya dinaikkan, ini maksudnya nggak menekal gitu loh Pak. Ya, ini kan serabut ototnya dinaikkan, artinya dia akan bisa fungsinya yang paling tadi kontrol kalori. Nah, nanti karena ini bulan puasa nih jadwalnya, kalau berarti nggak puasa boleh pagi, tapi kalau puasa itu efektifnya itu lebih baik olahraga itu memang sore menjelang buka. Tapi kalau nggak memungkinkan menjelang buka boleh malam. Nah, jadi kan lumayan kan ada program bulan Ramadan itu dapat diskon 10%. Jadi yang ini gajinya 1,8. Tetap dengan fasilitas itu. Ini pertemuannya kan di mana? Akhirnya nanti kita diskusikan selama kita gas sama saya, terus Mbak Tika juga nggak gas. Kalau baiknya kan sebenarnya aslinya kan Selasa, Kamis, Sabtu Mbak. Selasa, Kamis, Sabtu. Karena bisanya malam, nopo santai. Bisanya malam. Nggak, maksudnya pulang agak malam nggak apa-apa. Ini setengah 10 gitu nggak apa-apa. Kalau apa ini setengah 10, saya dimarahin sama suaminya. Ya. Dekat kok mas. Dekat ya. Di Komeng Pak. Kantraman sini. Kan? Kantraman Indomaret Kepo. Indomaret. Oh ya. Ya. Es teh ini ya apa? Teh. Apa? Supply es teh pas. Udah es teh. Kampura warna oranye. Oh di situ. Pas belokan. Pas belokan. Gimana mau ambil yang ini? Yes. Bulan full ya. Sebulan dulu. Oke. Oke, Mbak Tika. Kalau harinya bebas ya? Bebas ya? Sebenarnya tanpa sisi ya. Oke. Ya, karena ini hari Rabu, jadi untuk minggu
ini Rabunya tanggal 13. Berarti besok. Hanya minggu ini aja. Minggu ini aja. Minggu selanjutnya normal lagi ya. Normal. Ya. Supaya cepat ketemu. Bayar maksudnya? Betul kan? Ini. Enggak, aku sama Mbak Kay. Enggak, sendiri-sendiri lah. Oh, sendiri-sendiri. Iya. Iya. Oh, gitu. Hari sendiri. Oh. Iya, beda hari. Kan kebutuhannya kan beda-beda. Kebutuhannya Mbak Ika sama Mbak Tika. Mbak Tika butuh langsing, Mbak Ika butuhnya langsing gitu. Dia mau menikah, Mbak. Mau menikah nih. Mau nikah. Bu guru